Punya harta mencapai 138 miliar rupiah, tapi jalan desa justru dibangun dari uang warga sendiri. Fakta inilah yang membuat nama Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, mendadak menjadi perbincangan hangat di media sosial. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan mengapa pembangunan ini justru memunculkan perdebatan di tengah publik? Sorotan bermula saat Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, meresmikan jalan sepanjang 2,5 km beserta 2 jembatan di Desa Plumbon, Kecamatan Karangsambung, pada 4 Juli 2026. Sekilas, peresmian ini tampak seperti kabar baik. Infrastruktur baru tentu menjadi harapan masyarakat, terutama bagi para petani yang selama ini kesulitan mengakses lahan mereka. Namun, perhatian publik berubah ketika diketahui bahwa jalan dan 2 jembatan tersebut ternyata bukan dibangun menggunakan anggaran pemerintah daerah. Seluruh proses pembangunan dibiayai secara mandiri oleh keluarga besar Haji Sudar, mulai dari pembebasan lahan hingga proyek selesai. Jalan yang kemudian diberi nama Jalan Siti Sudar itu memiliki panjang sekitar 2.500 meter dengan lebar 3,5 meter. Tak hanya itu, keluarga tersebut juga membangun jembatan Sungai Soka dan jembatan Kedung Lumpang yang kini menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat. Sebelum jalan ini ada, warga harus memutar cukup jauh untuk menuju area persawahan. Kini perjalanan menjadi jauh lebih singkat, distribusi hasil pertanian lebih mudah, dan aktivitas ekonomi warga pun diharapkan ikut meningkat. Yang membuat banyak orang terkesan adalah alasan di balik pembangunan tersebut. Menurut perwakilan keluarga, Siti Sri Mulati, proyek ini merupakan amanah untuk meneruskan nilai kebaikan yang diwariskan kedua orang tua mereka, almarhum Haji Sastro Sudarmo dan almarhumah Hajah Siti Aminah. Mereka ingin peninggalan orang tua bukan sekadar dikenang, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Bahkan, warga sekitar juga ikut berpartisipasi dengan sukarela menyerahkan sebagian lahannya agar pembangunan jalan dapat terwujud. Sebuah contoh nyata bahwa semangat gotong royong masih hidup di tengah masyarakat. Dalam peresmian itu, Lilis Nuryani mengaku bangga dan mengapresiasi keluarga besar Haji Sudar. Ia menyebut pembangunan fasilitas umum secara mandiri menjadi bukti bahwa membangun daerah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Lilis juga berharap jalan dan jembatan tersebut dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Desa Plumbon. Meskipun tinggal di Jakarta, selalu memikirkan Kebumen. Ini jembatan, iya, atas dana pribadi. Alhamdulillah, ini dari Bu Sudar. Jadi untuk masyarakat setempat. Saya mau ucapkan terima kasih ya Bu, sudah dibantu Desa Plumbon. Jalan sepanjang 2,5 km ini diniatkan sebagai wakaf pribadi untuk masyarakat Desa Plumbon. Saya senang, sangat senang, bangga, dan luar biasa. Ya, semoga ada yang lain lagi, lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Contoh nyata putra daerah yang sukses di perantauan, tetapi mencintai, peduli, dan tidak pernah lupa pada tanah kelahirannya. Namun, di balik apresiasi itu, muncul gelombang komentar dari warganet. Penyebabnya bukan pada pembangunan jalannya, melainkan karena sosok Lilis kembali dikaitkan dengan statusnya sebagai bupati terkaya di Jawa Tengah. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang disampaikan ke KPK pada 2024, total kekayaan Lilis Nuryani mencapai sekitar 138,2 miliar rupiah. Sebagian besar berasal dari puluhan aset tanah dan bangunan, serta surat berharga bernilai hampir 90 miliar rupiah. Dalam laporan tersebut, Lilis juga tercatat tidak memiliki utang. Fakta itu membuat sebagian warganet mempertanyakan mengapa akses desa yang begitu penting justru lahir dari swadaya masyarakat. Berbagai komentar pun bermunculan di media sosial. Ada yang mempertanyakan peran pemerintah daerah, ada pula yang menilai peresmian ini seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi pembangunan infrastruktur di daerah. Di sisi lain, perjalanan hidup Lilis Nuryani memang bukan berasal dari dunia politik. Perempuan kelahiran Bandung, 16 April 1965 ini, lebih dulu dikenal sebagai pengusaha dan pernah menjabat sebagai komisaris utama di sejumlah perusahaan.
Ia juga aktif di berbagai kegiatan sosial dan keagamaan sebelum akhirnya memenangkan Pilkada Kebumen 2020. Empat bersama Zaini dengan slogan Biunge Wong Kebumen atau Ibu bagi Masyarakat Kebumen. Kini, tantangan besar menanti kepemimpinannya. Kebumen masih menjadi salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat tentu berharap berbagai program pembangunan dapat dirasakan secara merata, terutama untuk kebutuhan dasar seperti infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan warga. Terlepas dari berbagai komentar yang muncul, satu hal yang patut diapresiasi adalah semangat keluarga Haji Sudar dan masyarakat Desa Plumbon yang membuktikan bahwa kepedulian terhadap kampung halaman mampu melahirkan perubahan nyata. Di saat yang sama, peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah akan selalu menjadi kunci agar pembangunan bisa berjalan lebih cepat dan manfaatnya dirasakan lebih luas. Kalau menurut kalian, bagaimana seharusnya peran pemerintah ketika ada warga yang secara sukarela membangun fasilitas umum seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ada jalan di Kebumen dibangun oleh warga, secara spesifik keluarga Haji Sudar. Tapi yang menarik, yang meresmikan, yang ngonten, justru bupatinya. Nggak tahu malu, nggak tahu diri, nggak sadar diri, kurang ajar. Dari data yang gue baca, kurang lebih ada 2,5 kilometer jalan yang dibangun oleh keluarga Haji Sudar ini. Dan ada 2 jembatan. Gila nggak? Pakai uang pribadi, tanpa uang pemerintah. Bahkan pembebasan lahannya pun menggunakan uang pribadi. Lantas, pertanyaan besar kita, di manakah peran pemerintah di sini? Nggak ada, selain meresmikan dan ngontek. Kurang ajar emang bupati satu ini ya. Nggak masuk di akal. Ente nggak ada kontribusinya. Ente ngambil keuntungan dengan konten ente. Terus ente pencitraan di situ. Dan ente nggak ngeluarkan biaya apapun. Gokil emang. Bupati Kebumen satu ini, Ibu Lilis Nuryani ini, kalau nggak salah gua, informasi yang gua dapat, kalau beliau ini, beliau kayak nggak pantas dia bilang gitu. Kalau ibu ini memiliki atau mengelola kurang lebih 100 SPP, gokil nggak tuh? Banyak banget dia. Kayaknya dia salah satu bupati terkaya. Kalau gua hitung menggunakan kalkulator normal, ibu ini sehari itu 6 juta. Kali 1 bulan itu kurang lebih 132 juta. Kali 100 SPPG, berarti penghasilan ibu ini dalam sebulan yaitu 13,2 M. Tapi by the way, terima kasih banyak keluarga Ibu Haji Sudar. Ibu mencontohkan bahwa tidak semua orang kaya itu mementingkan diri sendiri. Kalau memang mereka sudah kaya raya banget, mereka akan membangun daerahnya. Gua setuju banget. Tapi yang Ibu lakukan membuat Bupati Kebumen ini makin gak mau kerja. Udah kaya raya 13 M sebulan, 100 SPPG coy. Gue masih gak percaya dengan berita yang gue baca. Tapi dengan adanya cerita bahwa ibu ini meresmikan jembatan yang bukan dibangun oleh pemerintah, jadi kan ketahuan tuh kalau dia punya 100 SPBG. Malu kata gua, Bu, udah nggak ada kontribusi ente, bukan ente yang bangun, ente yang meresmikan. Ketawa-ketawa lagi, malu, malah ketawa. Ente konten lagi di sana, kan kurang ajar. Kocak.